Casing ini meskipun dari brand Cina, tapi kualitasnya nggak kalah sama casing dari brand Barat. Penasaran? Tonton video ini sampai habis. Di depan kita ini sudah ada casing yang cukup menarik dan mungkin beberapa dari kalian ada yang ngira kalau casing yang satu ini itu mirip kayak casing warna kuning yang pernah kita rakit di beberapa waktu lalu. Awalnya kita ngira juga kayak gitu sih, tapi ternyata beda guys. Dari jauh aja, casing yang satu ini itu kelihatan lebih premium dan juga kelihatan lebih solid. Dan kenalin, ini adalah Mechanic Master C+ Max. Sebuah casing MATX buatan dari Cina yang punya ukuran compact, jadi untuk panjangnya, dia itu ada di 392 mm, lalu untuk lebarnya ada di 185 mm, dan tingginya itu ada di 284 mm. Dan kalau kita cek dari websitenya, casing Mechanic Master ini, terutama untuk yang Cool Cube series, dia itu punya varian ukuran yang berbeda-beda dan juga varian warna yang berbeda-beda. Dan yang datang ke kita ini, itu varian warna yang silver aluminium, tapi juga ada varian warna kuning, hitam, dan juga ada warna putih. Di awal video kita bilang kalau casing yang satu ini dia itu punya kualitas yang nggak kalah dengan casing buatan dari Barat. Dan kalian nggak salah dengar kok. Kalau kita lihat dari casing Mechanic Master ini, dia itu pakai bahan plat dengan ketebalan di 1 mm. Dan kalau kalian lihat di bagian frame yang warna silver ini, dia itu pakai bahan aluminium dengan ketebalan di 2 mm. Dan komposisi ini yang bikin casing dari Mechanic Master ini kelihatan lebih solid dan nggak gampang bending. Terus sekarang kita lihat di bagian lubang-lubang dan juga garis-garis ini, dia ini pakai metode CNC yang bikin finishing dari casing Mechanic Master ini jadi kelihatan lebih rapi. Nah, secara finishing cat, kita bisa bilang kalau casing ini punya finishing yang rapi, pakai banget. Karena kalau kita lihat casing dari Mechanic Master ini nggak ada cat yang belepotan, terutama di bagian yang sempit. Dan nggak cuma itu aja, kita juga udah bandingin casing yang satu ini dengan casing dari Fractal Pop Air Mini buatan dari Swedia. Dan secara struktur frame, terus juga ada finishing catnya, kita bisa bilang casing ini 11-12 lah. Jadi ya, yang biasa kita tahu brand Cina bikin casing ala kadarnya, sekarang bisa bikin casing yang menarik kayak gini. Buat kompatibilitasnya sendiri, casing yang satu ini tuh bisa pakai HSF dengan ukuran 162 mm atau I/O water cooling dengan ukuran 240 mm di bagian atas. Nah, untuk PSU-nya sendiri, dia ini bisa pakai PSU dengan ukuran ATX atau SFX, dan GPU supportnya, dia ini support dengan GPU yang panjangnya maksimal di 385 mm. Nah, untuk fan supportnya, dia ini bisa pakai dua fan dengan ukuran 120 mm di bagian atas, itu kalau kalian pakai HSF. Dan untuk satu fan dengan ukuran 120 mm di bagian belakang. Dan kalian juga bisa pasang satu fan dengan ukuran 80 atau 90 mm di bagian depan di bawah PSU. Nggak cuma itu aja, casing ini juga dibekali dengan bracket buat kalian yang mau pasang hard disk dengan ukuran 3,5 inch. Dan buat pemanisnya, mereka juga nyediain handle buat kalian pasang di bagian atas panel dari casing ini. Nah, sekarang kalian bisa lihat di depan kita ini sudah ada part-part pendukungnya, dan sekarang kita mau coba rakit di Mechanic Master yang satu ini. Dan kayak gimana experience-nya? Langsung aja ikutin proses rakitnya.
Oke, proses pemasangannya sudah selesai dan hasilnya kurang lebih kayak gini. Dan sekarang kita mau ceritain experience kita ngerakit pakai casing Mechanic Master yang satu ini. Jadi di awal proses kita ngerakit, kita itu dikasihin buku manual kayak gini dan ini sudah ada gambarnya. Dan juga di sini kita dikasihin toolkit buat pemasangan baut-baut dan juga yang lain-lainnya. Dan kalau waktu proses ngerakitnya, jujur waktu masang komponen-komponen utama kayak GPU, motherboard, terus juga cooling itu nggak terlalu sulit karena di sini lubang bautnya itu sudah presisi dan memudahkan proses pemasangan dari komponen-komponen ini. Terus di belakang sini, di panel belakang, ini juga bisa kalian lepas. Jadi buat kalian mau masang GPU yang panjang-panjang kayak gini, itu jadi lebih gampang. Nah, untuk PSU yang kali ini kita pakai yaitu PSU SFX yang full modular karena kita pengen space-nya itu jadi lebih lebar dan mempermudah waktu kita proses ngerakitnya. Nah, meskipun kita pakai PSU SFX, di sini tuh kalian nggak perlu takut kopong karena di sini sudah ada cover untuk PSU-nya jadi kelihatan lebih full aja. Nah, sebenarnya kalau ngomongin soal kabel manajemen di casing yang satu ini, itu sama kayak casing yang pernah kita rakit di beberapa waktu lalu. Yaitu kalau ngomongin kabel IPS dan juga kabel extension powernya itu harus lewat atas di bagian motherboardnya. Terus di bagian belakang casing ini itu ada space sedikit buat kalian pasang atau ngerapiin kabel kayak kabel PWM atau kabel RGB dari fan-fan kalian atau dari fan casing dan juga I/O-nya. Nah, yang perlu kalian perhatikan kalau kalian ngerakit pakai casing Mechanic Master yang satu ini, itu adalah pemasangan IO240 kayak yang kita pakai ini. Karena kalau kalian pakai IO240 dan kalian pasang fan di bagian belakang, plus kalian mau pasang harddisk 3,5 di bagian depan, itu nanti bakal ketabrak sama selang dari I/O-nya, dan kalian bisa putar selangnya ke bagian belakang sini, biar kalian bisa pasang harddisknya. Tapi kalian perlu harus perhatikan, yaitu adalah fan yang di bagian belakang, itu kalian harus pakai fan dengan ukuran normal, yaitu 25 mm atau kalian pakai fan dengan ukuran 15 mm. Nah, tapi kalau kalian pakai HSF, itu sebenarnya normal semua. Kalian bisa pasang harddisk di bagian depan, dua fan di bagian atas, dan satu fan di bagian belakang. Terus kalau ngomongin soal harddisk 3,5, sebenarnya di bagian bawah sini itu ada space buat kalian pasang harddisk karena kalian bisa lihat di sini kita masih bisa pasang harddisk 3,5 karena di bagian bawah itu masih ada lubang buat kalian pasang bautnya. Dan di bagian bawah sini sebenarnya itu ada space buat kalian pasang 3 fan. Jadi kalau misalkan kalian nggak pakai harddisk, kalian bisa pasang 3 fan di bagian bawah. Tapi karena kita di sini pakai GPU yang cukup tebal dan juga masih pakai power pin yaitu 2x8 power pin, jadi kita nggak pasang fan-nya karena nanti bakal ketabrak sama kabel power dari GPU yang satu ini. Nah, nyeritain experience-nya udah selesai dan sekarang kita mau bacain hasil pengujian kita karena tadi kita udah sempet ngetes casing ini dengan menggunakan tempered glass-nya dari bawaannya dan juga kita udah nguji juga menggunakan set panel mesh yang kayak gini. Oke, jadi untuk pengujian kali ini di sini kita ada dua skenario, yaitu menggunakan tempered glass bawaannya dari casing Mechanic Master ini dan juga ada menggunakan set panel mesh-nya dari paket penjualannya. Dan di sini kita bacain dulu untuk yang pertama. Di sini kita pakai stress test di Cinebench R23 selama 10 menit dan kita dapetin average CPU package temperaturnya itu masih tergolong adem buat Intel Core i9 14900K, yaitu temperatur sekitar 85 derajat Celcius. Jadi itu pakai tempered glass maupun set panel mesh itu sama-sama di 85 derajat Celcius. Dan ini untuk kondisi power limitnya di BIOS itu kita pakai kondisi default yaitu ada di 253 watt. Nah, sedangkan kalau untuk di pengujian kedua, di sini kita ada pengujian untuk GPU-nya. Kalau untuk di average GPU temperaturnya, di sini kita pakai 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test selama 10 menit. Dan di sini tuh ada sedikit perbedaan. Di akhir pengujian kita menggunakan set panel mesh itu agak sedikit lebih panas dibandingkan kita pakai tempered glass-nya. Nah, tapi kalau kita lihat dari suhu temperaturnya, ini tuh masih tergolong adem kok. Karena kalau kita lihat, suhu temperatur yang kita dapetin di GPU-nya itu di bawah 60 derajat Celcius. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kita ngomongin soal casing dari brand Cina yang biasa kita anggap remeh soal kualitasnya, di casing yang satu ini emang agak beda cerita. Karena kalau ngomongin soal build quality, dari casing yang satu ini, build quality-nya itu dia solid dan juga presisi. Dan juga airflow-nya itu cukup beres. Terus kalau ngomongin soal pemasangan, di sini kita bisa pasang GPU yang panjang dan juga IO240 di casing compact kayak gini. Nah, ya ini sih bisa jadi gambaran buat kita kalau nggak semua casing dari buatan Cina itu kualitasnya jelek. Masih ada kok yang bagus kayak casing yang satu ini. Ya, kalau kita udah dikasih dengan kualitas yang bagus, pasti emang agak sulit kalau kita minta harga yang murah. Karena kalau kita cek dari marketplace officialnya mereka di Amazon, harga dari casing Mechanic Master yang C Plus Max ini
ini itu ada di sekitar 189 US dollar atau sekitar 3 jutaan. Dan ya, menurut beberapa orang sih pasti casing dari Mechanic Master yang satu ini tuh emang agak pricey. Tapi kalau menurut kita, di harga segitu itu emang masih setimpal dengan kualitasnya dan juga fleksibel pemasangannya. Kalau menurut kalian gimana? Coba kita diskusi di kolom komentar. Sekian video review casing Mechanic Master C Plus Max dari kami tim Ars. Kalau kalian suka baca artikel, jangan lupa kunjungi website kami di ars.co.id. Dan kalau kalian punya sosial media, jangan lupa follow kita di Ars ID Media. Kalau kalian punya Discord, jangan lupa join, linknya ada di kolom deskripsi. Dan kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like, komen di bawah, dan jangan lupa subscribe. Saya Michael, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Lumayan nih guys. Apa deh?